Saya kasih contoh dalam pendidikan anak. Banyak teman-teman kita, anaknya misalnya pecahin gelas, dipukul tangannya. Ini dalam pendidikan Islam keliru nih. Dia sedang memecahkan gelas karena ada sesuatu yang mendorong dia mau memecahkan gelas. Ada mungkin ketidaktahuan, ada mungkin perasaan, jengkel sama orang tuanya, ada. Fisik ini hanya sekedar ditunggangi saja untuk memecahkan. Berarti kalau mau benar, diperbaikin karakter dan tadi perilaku itu. Bukan tangannya yang dipukul, otaknya, mindsetnya yang dinasehatin. Kamu salah, kenapa pecahin tadi? Karena ini. Harusnya begini. Baik. Dan kita, di dalam Islam juga diajarkan teman-teman sekalian, tidak boleh kita meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu tadinya dianggap tidak baik. Saya kasih contoh gini. Dalam masalah makanan misalnya, banyak orang diberikan jeruk. Ini jeruk ya mas, ini pak jeruk, ini ibu jeruk, ini mbak jeruk. Dipotongin. Begitu dia rasa, asem nih. Banyak orang, dia benci fisiknya jeruk itu. Padahal yang jadi masalah, rasa apanya? Asemnya. Rasa asam ini belum tentu ada pada semua jeruk. Orang yang benci fisiknya, semenjak itu dia nggak mau makan jeruk sampai mati. Tapi orang yang tahu ternyata rasa masemnya aja, dia nggak benci fisiknya, dia akan mau mencoba jeruk yang lain. Ini prinsip dalam Islam untuk mengetahui tentang orang yang salah. Yang salah perilakunya, perilaku yang diperbaikin dan bukan fisiknya. Fisik ini diobatin secara medis kalau lumpuh, kalau apa. Tapi bukan dia menjadi tolok ukur. Ini sebuah poin juga dalam agama Islam teman-teman sekalian. Jadi kita boleh dalam Islam bermuamalah sama orang non-muslim. Bolehkah saya partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Boleh saya bertetangga? Boleh. Bagaimana kalau orang tua saya non-muslim? Bakti. Bagaimana kalau ada kerabat saya non-muslim? Sambung silaturahim. Bagaimana kalau ada teman-teman saya di kampus non-muslim? Sahabat. Gak ada masalah. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan, perilaku yang salah tadi. Secara fisik berteman. Kalau sudah bangun, menarik kepada keyakinannya, Allah punya anak, bangun tempat ibadahnya, tidak. Sampai sini. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama itu tidak ada masalah. Dalam Islam, kata Nabi SAW dalam hadis, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang tabrakan tengah jalan teman-teman sekalian, kita pas dekatin mau bantu, dia pakai kalung salib. Dibantukah dia? Bantu. Manusia terbaik membantu orang muslim, bantu semuanya. Ada perbedaan dalam Islam antara kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir tadi saya bilang istilah bagi perilakunya, bukan fisiknya. Karena dia kalau tinggalkan itu, fisiknya kita terima. Baik, kita harus tahu ada beda antara kafir zimmi sama kafir harbi. Siapa kafir zimmi? Orang-orang non-muslim yang dibawa naungan pemerintah Islam. Turis yang datang, atau warga negara di tempat kita tinggal, pemerintahnya muslim dinaungin. Maka apa kata Nabi SAW? Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti satu saja ahli zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh. Kecuali dia melanggar, merusak, menghina Al-Quran, mencaci maki muslim, membakar masjid misalnya, itu lain. Serahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih masalah itu. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar memang untuk memerangi Islam, ini lain. Di kancah peperangan, hadapin dia. Nabi Muhammad SAW sangat berlemah lembut dengan orang-orang zimmi dan sangat tegas dengan orang-orang kafir harbi. Kalau sudah keluar di kancah peperangan, berperang, hadapin. Kamu terbunuh atau kamu membunuh dia. Tapi itu pun masih ada adabnya, ada tata keramanya. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَى. Kalau kalian pun harus membunuh dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Gak ada mutilasi dalam Islam. Gak ada potong kupingnya, potong tangannya, iris badannya, gak ada. Apa pesan Nabi SAW kepada pasukan jihad? Dan ini jihad yang sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dan semua pemimpin muslim kalau faham sunnah Nabi akan jalankan.
pesan kepada pasukan perangnya, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerah jadi tawanan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Pesan jelas. Sebelum jihad, tawarkan Islam. Kalau tolak, baru bayar jizyah, upeti. Kalau tolak, baru diperangi. Perang pun sebatas mereka kalah. Kalau Islam sudah masuk ke satu lokasi, karena jihad ekspansi, menyebarkan Islam di sana, setelah menguasai wilayah tersebut, konsep dasar la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Waktu pasukan Muhammad Fatih 1453 Hijriah masuk menembus benteng Konstantinopel, wilayah Eropahnya Turki sekarang, beliau membiarkan semua gereja, semua orang Nasrani beribadah dengan semaunya, bebas, diberikan kebebasan ahli dhimmah. Yahudi boleh beribadah, orang-orang agama lain silakan, orang Islam boleh mendakwai tapi tidak ada paksaan dalam mengajak kepada agama. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, wahai muslim, kenapa kau tidak, tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, wahai muslim, contoh saja, kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri. Kata si muslim, kenapa kau tidak syahadat? Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya enggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya. Kata si muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat, selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya, berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. Teman-teman coba renungi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun masyhur. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada seorang dari Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin negosiasi. Apa kata dia? Wahai Muhammad, bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua? Kata Nabi SAW, saya belum paham maksud kamu. Apa maksudnya? Dia bilang begini, Muhammad, sehari kamu mengikuti ajaran kami, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikutin ritual-ritual kami, sehari kami ikutin ritual kamu. Adil, Mekah bagi dua. Apa jawaban Nabi SAW? Oke? Enggak. Tidak bisa. Baik Muhammad, negosiasi lagi. Sehari buat kami, sepekan buat kami. Sehari dukung kami, ucapin selamat, ritual-ritual kami semua. Kami seminggu, sepekan ikuti agama kami. Kata Nabi SAW tidak boleh. Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu. Jauh sekali, satu hari dengan 365 hari. Tidak boleh. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Ini kalau mau dipikir secara akal, ikut aja acara mereka sehari, seumur hidup beriman. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh.
Pada saat itu Jibril turunkan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan kepada orang-orang yang kafir tuhai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot juga sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala ana a'budu ma'abattum wala antum a'buduna ma'bud. Diulangi 2 kali. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Ucapkan apa yang kalian ucapkan. Dukung apa yang kalian minta. Begitu pula kalian tidak perlu ikut-ikutan kepada agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Khusus masalah keyakinan gak ada toleransi. Gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan Allah berfirman, anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan, bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak, padahal saya tidak layak, padahal saya tidak punya pasangan istri dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang esa dan tunggal, konsep dasar agama. Maka kita punya ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah hubungan masalah sosial silahkan. Berhubungan dengan masalah akidah ini nggak boleh. Saya pernah meeting dengan beberapa teman non muslim di Jakarta, di restoran saya kebetulan lagi duduk. Proyek dibicarakan luar biasa, masya Allah miliaran. Ada teman saya minta saya temanin, miliaran dibicarakan. Saya lihat masuk waktu sholat, maaf Pak, saya break dulu meetingnya. Ini kami orang muslim, sekarang azan, kami harus sholat. Kami akan tinggal. Anda mau tunggu silakan, Anda menganggap batal meetingnya silahkan, saya tinggalkan. Ya silakan Pak, kata dia. Saya pulang setelah sholat di masjid jadi imam waktu itu, alhamdulillah saya juga sempat kultum. Mungkin kita habiskan waktu hampir 45 menit. Balik mereka masih nunggu. Bahkan pada saat itu, setelah itu 25 menit sampai 30 menit mereka bertanya tentang Islam. Enggak ada sesuatu yang harus kita hinakan diri kita. Berapa banyak orang muslim tidak muliakan dirinya dengan Islam. Ninggalkan sholat hanya karena ditraktir makan oleh non muslim. Tidak mau sholat isi masjid hanya karena teman-temannya olok-olok dia. Seorang anak muda muslim ketemu dengan anak muda Yahudi di Amerika. Orang Yahudi aja paham nih kemuliaan Islam itu, kemuliaan umat Islam kalau mereka kembali ke agamanya. Kata si muslim, hai Yahudi, sekarang kalian merebut Palestina wilayah kami. Kami belum punya kekuatan untuk melawan. Tapi ada hadis Nabi kami yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Nanti Nabi Isa akan turun alaihissalam, lalu memerangi Dajjal yang memimpin kalian, sampai Dajjal terbunuh, lalu kemudian kalian berserakan di wilayah Palestina, kalian akan sembunyi di bawah pohon atau di atas batu, dan pohon dan batu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka kami akan membunuh kalian pada saat itu. Apa yang terjadi? Si Yahudi tertawa. Sambil tertawa dia bilang, benar yang kamu bilang. Kami juga tahu hadis Nabi kalian tuh. Tetapi yang akan memerangi nanti kami, muslim-muslim bukan seperti kamu ini. Yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau subuh sudah penuh seperti Jumat, nah itu muslim yang sejati. Kalau subuh 2 orang, muadzin sama imam, terus mau bicara, ayo merdekakan Palestina, omong kosong. Umroh disuruh tahallul, gundul, wah berat. Cukur sedikit aja deh rambutnya, gundul nggak bisa. Gimana kalau diminta darah? Masih lemah begitu, kemudian mau berjaya nggak bisa. Orang-orang saja bisa faham tentang keadaan kita. Teman-teman sekalian, ada contoh yang lain masuk Islamnya orang-orang yang luar biasa. Dan ini kadang-kadang hal yang kita anggap sederhana, tapi bagi mereka luar biasa. Ada satu anak muda di Amerika, teman-teman, masuk Islam karena masalah saf sholat. Yang kita biasa atur saf sholat, bagi kita biasa. Ada kisah nyata di Amerika, diangkat oleh teman-teman di sana, dan saya sempat mengukil itu memang, karena saya tahu sumbernya, insya Allah bisa dipercaya. Di bulan Ramadan ada seorang muslim, mahasiswa, orangnya taat kepada Allah, dan dia kebetulan bulan Ramadan lagi nonton sholat tarawih, mau nonton sholat tarawih di Mekah. Diputarlah pakai parabola TV-nya, dan waktu itu kebetulan menunggu antara azan dan iqamah isya.
azan dan iqamah isya. Habis isya nanti habis dia kan adalah sholat tarawih. Tetangganya di sebelah, teman dekatnya di kampus, bel apartemennya. Biasa teman dengan teman mau ketemu ngobrol, tetangga, teman kampus masuk sama-sama ngobrol. Si muslim kembali setelah bukain pintu duduk di apartemen, masih bujang dua-duanya. Lalu kemudian si Nasrani ini duduk di sebelahnya, nontonlah di layar TV tadi. Tiba-tiba Nasrani bilang, itu masjid kalian ya? Kata si muslim, iya, itu masjid kami. Tentu teman-teman kalau pernah tonton sholat tarawih Ramadan, apalagi waktu itu kebetulan malam 27, diyakini oleh umat Islam malam Lailatul Qadar. Itu di sekitar Masjid Haram kan penuh, pelatarannya penuh, tempat tawafnya penuh, tempat sa'inya penuh, lantainya 1, 2, 3 penuh semua. Kata si muslim, kamu lihat orang-orang itu? Dia bilang iya, banyak sekali. Kata si muslim, kira-kira menurut kamu berapa jumlah itu? Kata si Nasrani, kayaknya sih, karena sekarang itu ada kamera yang bisa diambil dari tower jam yang besar, jadi manusia kayak semut tuh. Itu jumlahnya bisa ratusan ribu orang, kata si Nasrani. Kata si muslim, itu sekarang di malam seperti ini, sampai jalan-jalan gang-gang semua penuh, bisa 1 sampai 1,5 juta orang. Si Nasrani diam. Kata si muslim, dialog ringan gitu. Menurut kamu, masuk akal nggak? Kata si muslim kepada Nasrani, masuk akal nggak orang sebanyak ini diatur dengan satu instruksi, satu kalimat, semua ini rapi dan patuh, padahal tidak saling kenal. Kata si Nasrani, nggak mungkin, mustahil. Orang tidak saling kenal bisa rapi dengan satu instruksi, tidak saling kenal. Kata si Nasrani, saya jamin, kata si muslim, saya jamin kamu kurang dari setengah menit, bukan 1 menit, setengah menit ini rapi semua dengan satu instruksi. Ah masa, tunggu aja sebentar. Kebetulan ini azan dan iqamah. Dah lama iqamah, Syekh Sudes datang, Imam Haram, begitu sebelum takbir dia ucapkan satu kalimat, istau, lurusin, yang duduk berdiri, yang jalan masuk di shaf, yang makan berhenti, rapi semua. Setengah menit rapi semua. Ya lama kemudian satu instruksi lagi, Allahu Akbar, semua tenang. Padahal ini yang jadi imam bukan pimpinannya, bukan rajanya, bukan pimpinan perusahaan, tidak dikenal nih, cuma tahu namanya. Patuh semua, baca ayat, semuanya tenang. Orang muslim tahunya kalau keluar dari shaf ya batal sholatnya. Setelah selesai baca ayat, Allahu Akbar, satu instruksi, ruku, semua ruku, nggak ada yang berani angkat kepalanya. Orang muslim tahu angkat kepala jadi keledai. Loh iya, hadisnya kan begitu ya. Siapa yang mengangkat kepalanya lebih dulu dari imam diubah jadi keledai kepalanya sama Allah. Kita tahunya itu. Ini satu instruksi, semua ruku, nggak ada yang berani bantah imamnya. Satu instruksi lagi, Sami Allahu liman hamidah, semuanya ikut. Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, semua selesai. Habis sholat baru bubar semua. Si muslim ini, dia lagi asyik enjoy itu, dia memang ingin lihat nih sholat, lagi dengar ayatnya segala, sampai dia lupa ada temannya Nasrani di sebelah nih. Si Nasrani juga lagi asyik nonton, gitu kan. Ini bulan Ramadan, muslim atau sudah bubar semua orang sholat, sudah selesai, langsung dia bilang, oh ya maaf, saya lupa tadi, saya lagi asyik nonton, kamu mau minum apa? Nasrani nggak jawab. Kamu mau minum apa? Saya lupa tadi. 2 kali nggak jawab. 3 kali si Nasrani balik ke orang ini lalu mengatakan, hai saudaraku, masukkan saya ke dalam Islam. Ini bukan buatan manusia. Syahadat gara-gara sab sholat. Ini fakta. Islam datang dengan hukum yang mulia. Seorang anak muda di Inggris, kisah-kisah nyata semua. Dibawa oleh temannya ke sebuah masjid, Islamic community di sana, masuk ke dalam sebuah masjid, ada syekh dari Saudi datang, diterjemahkan ceramahnya. Selesai ceramah tentang kemudian Islam dan seterusnya, ada satu muslim Inggris membawa temannya Nasrani Inggris mau masuk Islam. Kata si muslim ini, anak Inggris ini, syekh, ini ada teman saya Nasrani mau masuk Islam, tapi masih ada yang ganjal. Bagaimana kalau dia bertanya pada anda? Kata syekh, silahkan. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab, ada satu penterjemah. Si Nasrani ini bilang begini, syekh, kenapa kalian dalam Islam melarang wanita kalian salaman sama semua laki-laki? Saya diajar sama teman saya muslim ini,
Dia bilang dalam Islam perempuan nggak boleh sembarangan salaman, cuma boleh sama mahramnya, suaminya, ayahnya, saudaranya, yang lain nggak boleh. Kenapa nggak seperti perempuan kami? Berikan kebebasan wanita bisa salaman sama siapa saja. Kata syekhnya, kau ini warga negara Inggris? Dia bilang iya. Kata syekhnya, siapa ratu kalian di Inggris ini? Kata si anak Inggris tadi, Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Kata si yang orang Inggris, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Elizabeth ratu, tidak sembarangan orang salaman sama dia. Kata syekhnya, semua wanita muslimah seperti Elizabeth, nggak boleh sembarangan orang salaman. Kadang-kadang hukum sederhana teman-teman, tapi maknanya luar biasa. Betul-betul mulia, nggak boleh sembarangan orang pegang. Baik, yang kedua, kata si anak ini Inggris, Syekh, kenapa dalam Islam perempuan disuruh tutup aurat, taruh kain di kepalanya, bahkan ada yang saya lihat pakai cadar, nggak kelihatan kecuali matanya. Kenapa nggak seperti perempuan kami, bebas mau pakai baju nggak pakai baju terserah. Akhirnya syekhnya mau jawab nih, caranya ngeluarin permen 2 biji dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih? Si Nasrani bilang, yang terbungkus. Kata syekhnya bilang, kenapa enggak yang sudah terbuka? Gampang, tinggal ambil masuk di mulut. Kata si anak Nasrani, itu kan kotor syekh, kena lantai. Kata syekhnya, itulah perbedaan dan perumpamaan wanita kami dengan kalian. Seperti wanita yang terbungkus tadi, itu muslimah. Ini wanita kalian. Yang boleh buka, pemiliknya saja, suaminya. Yang lain tidak boleh. Bahkan dalam Islam lebih mulia daripada itu. Bapak-bapak di sini kalau punya anak perempuan sudah sampai sinur rushd namanya, umur yang bisa membedakan jenis kelamin 10 tahun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun dan ya pukul mereka di umur 10 tahun serta pisahkan di ranjang. Tentu kisah tadi anak Inggris sudah selesai ya. Ini saya datangkan hukum lain berhubungan dengan masalah itu. Kalau anak perempuan sudah berumur 10 tahun, sudah tidak boleh lagi tidur sama orang tuanya kecuali darurat sekali tempatnya, dan sudah tidak boleh ayahnya melihat lagi badannya walaupun belum balik. Begitu pula ibu-ibu udah nggak bisa mandikan anak laki-lakinya umur 10 tahun walaupun belum balik karena sudah sin rushd. Sama halnya kalau jadi jenazah dalam Islam, tidak boleh bapak-bapak kalau ada yang meninggal yang mandikan anak perempuannya. Dan tidak boleh ibu-ibu kalau meninggal yang mandikan anak laki-lakinya, yang boleh cuma suami istri. Saking luar biasanya dijaga aurat. Dan Allah mengatakan tentang masalah hijab, dzalika adna alla yu'dzain. Tujuannya adalah supaya perempuan tersebut tidak terganggu. Sampai kata para ulama, kalau seandainya ada wanita ya pakai cadar, pakai jilbab besar masih diganggu oleh penjahat, diperkosa misalnya, maka yang berhijab tadi dapat pahala karena dia diperkosa, yang memperkosanya berdosa. Tapi kalau ada wanita sengaja pakai baju ketat, semuanya serba kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan, bolong bawah, semua seperti itu, kemudian menor dia mengganggu menjadi penyebab orang memerkosanya, dia berdosa, yang memerkosa berdosa karena dia penyebabnya. Pelihara itu dalam Islam semua punya hikmah. Coba kita renungi kisah kejadian teman-teman sekalian, perdebatan antara seorang syekh di negeri Syam, ulama muslim, dengan seorang pastor Katolik di sebuah auditorium yang luas besar, dihadiri oleh mahasiswa muslim dan mahasiswa Nasrani. Naiklah si pastor di atas podium kemudian berkata begini, kalian umat Islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh sembah berhala. Baik, tapi kalian semuanya menyembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu berhala, batu. Apa bedanya antara Ka'bah sama patung singa, patung Yesus? Sama saja, patung. Cuma bedanya itu bentuk rumah. Ini teman-teman sekalian, kalau bukan ahlinya bisa terpengaruh nih. Secara akal manusia betul juga kan? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalian umat Islam mengharamkan babi dengan alasan babi itu makan kotoran. Saya akan buat peternakan terbesar di Eropa babi,
makanannya sayuran, minumnya susu. Nggak ada penyebab haramnya. Karena kalian bilang babi haram, masalahnya salah satunya kena makan kotoran. Saya selamatkan dari itu. Nggak ada penyebab haram. Sementara kalian makan ayam, ayam makan kotoran. Dua syubhat, dua pendapat yang dilemparkan ke umat Islam, dan ini kalau bukan ahlinya berbahaya. Tapi subhanallah, Allah selalu siapkan siapapun yang bisa membela agamanya. Syekhnya pada saat sudah disampaikan dua syubhat tadi, berdiri lagi duduk di bawah, si pastor di atas podium, lalu dia mengatakan, "Pastor, saya minta Anda tetap di podium, saya jawab dari sini aja." Tujuannya dia ingin menyampaikan ke audiens muslim, ini bukan masalah yang berat. Yang pertama, Anda mengatakan kami menyembah berhala. Anda keliru dalam poin itu. Karena kami umat Islam beriman kepada Tuhan Allah yang kalian juga tahu siapa itu Allah. Kami sangat patuh pada Tuhan kami Allah. Allah bilang lakukan A, tinggalkan B, B. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintahnya. Perintah Allah ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Kalau perintahnya ke pohon, kami ke pohon. Kalau ke lautan, kami ke lautan. Jadi bukan karena kasus rumah. Anda perlu tahu, Ka'bah kalau butuh renovasi, direnovasi oleh kaum muslimin. Nggak ada masalah. Terjawab yang pertama. Karena tujuannya adalah perintah. Sedikit juga saya berikan gambaran di sini teman-teman sekalian. Karena waktu saya masih mahasiswa di Madinah, itu sempat kadang-kadang kami menemukan sesuatu yang aneh-aneh. Dari jemaah kita, saya bicara orang Indonesia aja. Masuk ke Masjid Haram Mekah, bawa gunting untuk tahallul, cukur rambut. Tapi banyak yang bawa gunting bukan untuk tahallul. Untuk apa? Gunting kiswanya Ka'bah. Diam-diam, kemarin baru beberapa bulan lalu ketangkap satu jemaah kita. Biasanya kan orang gunting kecil-kecil, ini enggak, besar di gunting. Ditangkap polisi, dimasukin penjara. Bawa pulang Indonesia, jual tuh. Sekian sentimeter, sekian juta harganya. Jadikan jimat. Padahal kiswa Ka'bah itu dibuat oleh kerajaan Saudi untuk hiasin Ka'bah. Enggak ada hubungannya dengan jimat. Sama juga Hajar Aswad. Hajar Aswad itu Umar bin Khattab, teman-teman pahami Islam dari sumbernya yang benar supaya kita tidak salah paham. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang tinggi besar postur tubuhnya, sampai kalau dia duduk di atas kuda kakinya sampai ke tanah. 2 meter lebih tingginya Umar bin Khattab. Di zaman khilafahnya beliau berdiri depan Hajar Aswad yang dicium oleh kaum muslimin di dekat pintu Ka'bah. Dia berkata, "Wahai Hajar Aswad, demi Allah, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kamu, saya tidak akan menciummu." Maksudnya apa? Jangan berlebihan. Sunnahnya cium, nggak lebih dari itu. Ini jemaah kita unik-unik. Cium Hajar Aswad, sudah cium nih, kopiahnya dicabut, gosok-gosok. Sempat-sempatnya gosok kopiahnya. Kenapa Pak? Wangi. Ya pasti wangi. Bayangkan Hajar Aswad itu kalau tidak dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Seluruh dunia orang cium. Yang tidak sikat gigi, yang sikat gigi coba. Jangan berlebihan dalam memahami Islam. Apa adanya. Jangan dibumbu-bumbuhin. Waktu kami masih mahasiswa di Madinah, sering kali musim haji diminta oleh pengurus Masjid Nabawi, mahasiswa Indonesia untuk jadi penjaga depan kuburan Nabi SAW. Berdiri aja, ingatin jemaah kita, Pak, jalan di sini, sini baca salawat kepada Nabi SAW. Habis itu kalau berdoa hadap kiblat. Kan kuburan Nabi itu kan membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat. Kadang-kadang kalau kami lalai sedikit, ada bapak-bapak sama tadi, kopiahnya, surbannya digosok-gosok di pintu kuburannya Nabi. Kenapa Pak? Berkah. Dari mana berkahnya? Berkah itu ajaran sunnah Nabi SAW, amalkan, itu berkah. Al-Quran dibaca, berkah. Pintu yang dibuat oleh kerajaan Saudi dianggap berkah dari mana? Ada yang lebih parah Bapak Ibu sekalian, nyurat ke Nabi. Oh iya. Jadi dari lubangnya kuburan Nabi itu dilempar kertas. Selesai musim haji disapu. Macam-macam tulisan, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris. Isinya apa? Ya Rasulullah, panjangkan umur saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, sembuhin penyakit saya. Ini demi Allah, kalau Rasulullah hidup dimarahin.
Nabi SAW bilang sama sepupunya Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, kau tidak akan ditimpa kesusahan tersebut kecuali yang Allah sudah takdirkan. Dan kalau satu kaum ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang telah Allah takdirkan. Telah ditulis semua di Lauhil Mahfuz dan pulpen yang dipakai nulis telah kering tintanya. Habis, tidak akan berubah takdir. Jelas konsep dalam agama. Kembali kepada perdebatan tadi. Selesai masalah Ka'bah, kami bukan sujud ke Ka'bahnya, tapi kami ikuti perintah. Yang kedua masalah babi sama ayam. Kebetulan Syekh ini punya kelebihan, Masya Allah. Beliau menggabungkan antara penelitian ya, para ilmuwan dengan ilmu agama. Ternyata teman-teman sekalian, hikmah yang paling besar kenapa dalam Islam dilarang memakan hewan buas, bertaring, termasuk dilarang makan babi. Jadi ternyata penelitian oleh sebagian ilmuwan, daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu bukan hanya sekedar menjadi nutrisi tubuh, tapi bisa mentransfer sifat. Itu diteliti dan ditemukan di dalam ilmu medis, bisa mentransfer sifat karakter hewan itu. Mungkin ini hikmah yang sangat besar kenapa dalam Islam ya tidak boleh makan hewan buas. Babi juga ternyata bukan bertaring, bukan buas, tapi ada beberapa hal yang berbahaya. Ada cacing pita, ada segala macam yang berbahaya bagi manusia, tapi ada satu hal juga ternyata karakter babi yang buruk sekali. Dan syekhnya ingin memberikan gambaran itu. Apa yang dilakukan oleh syekhnya? Dia bilang sama panitia, tolong datangkan untuk saya, naikkan di atas panggung 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Naikkan babi dulu baru naikkan ayam. Ternyata waktu itu disaksikan oleh semua orang, teman-teman sekalian. Babi waktu dinaikkan, jantan sama jantan ini. Ada jantan satu punya betina, dan ada temannya jantan yang lain. Si jantan ini, pemilik betina tadi, kalau kita bahasakan di manusia suaminya, itu kalau ingin menggauli betinahnya dia harus saling merangsang dengan temannya yang jantan. Yang terangsang lebih dulu datang menggauli betina tersebut, lalu kemudian kembali merangsang temannya untuk menggauli betina yang sama. Di depan mata orang semua tersaksikan itu. Ternyata itu sifat babi. Hilang sudah rasa cemburunya, nggak ada lagi. Kemudian setelah itu kata syekhnya sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Naik 2 jantan 1 betina. Si jantan sama jantan bersaing, yang menang akan dapat betina. Dan dia akan pertahankan betinanya sampai mati. Tidak mungkin ada jantan lain yang bisa dekatin. Kata syekhnya sudah lihat, ini perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Karena tadi contohnya ayam dan babi. Seperti itu. Subhanallah, penelitian ini teman-teman sekalian, saya sampaikan di ceramah seperti ini. Ada salah seorang teman, ikhwah, ruqyah. Dia mengobatin orang-orang yang kesurupan syaitan gitu ya. Kena sihir, ya, gangguan syaitan. Ada satu pasien dia baru cerita sama saya, mungkin sekitar minggu lalu dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustadz, yang antum sampaikan itu benar sekali. Dia ini praktisi ruqyah, suka ngobat-ngobatin orang. Dia bilang ada satu ibu, tiba-tiba telepon saya sambil nangis dan mengatakan, Ustadz, dia bilang sama teman yang peruqyah ini, Ustadz tolong bantu saya. Ada masalah yang sudah bertahun-tahun saya hadapin, udah nggak bisa lagi saya tanganin. Kata dia, baiklah, saya datang ke rumahnya, saya pikir mau ruqyah. Lalu saya tanya, kenapa Bu? Ada suaminya juga di situ. Dia bilang, ini suami saya punya masalah kejiwaan. Tapi waktu dibawa ke dokter kejiwaan, dianggap tidak ada masalah. Dia sudah 6 tahun ini tidak mau menggauli saya, kecuali dengan syarat, saya harus bergaul dengan laki-laki lain di depan dia. Begitu maunya suaminya. Sampai dia pernah mendatangkan 6 orang laki-laki temannya, disuruh bergilir untuk menggauli istrinya. Untungnya istrinya nggak mau, nolak. Dia bilang, saya nolak selama ini, haram dalam agama. Bagaimana bisa? Tapi dia paksain saya. Dia bilang dia bisa terangsang justru kalau lihat istrinya digauli oleh orang lain. Baiklah, kata teman saya ini, dia bilang, saya tiba-tiba ingat perkataan antum Ustaz. Yang mematikan rasa gira, kecemburuan itu justru karena babi. Saya spontan, istrinya pun kaget bapak itu. Terus saya bilang, Pak, maaf, bapak ini suka makan babi nggak? Orang muslim. Bapak jawab tulus, murni apa adanya. Dia bilang, iya, saya sangat gemar dengan daging itu. Istrinya pun kaget, loh, kan itu haram dalam agama. Dia bilang, iya, tapi saya suka. Kata teman saya ini, saya sudah dengar ceramah Ustadz Khalid.
Katanya babi itu begini. Dan ini penyebabnya karena itu. Jadi ternyata subhanallah terjadi di lapangan, orang kalau makan itu jadi mati rasa cemburunya, gak ada cemburuan lagi dengan istrinya. Itu hikmah daripada kenapa diharamkan teman-teman sekalian. Luar biasa sekali bagaimana peringatan dalam agama kita. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan mulianya hukum Islam. Lebih tepatnya kalau saya bahas dengan hudud. Lebih spesifik lagi saya katakan masalah kisos. Pernah dengar kisos ya? Maaf, pertanyaan ke antum aja. Nanti di sorting. Usahakan sesuai dengan tema pertanyaannya. Kita tahu dalam Islam, kalau ada orang mencuri, hukumnya diapakan? Dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina, dicambuk kalau belum nikah, dirajam kalau sudah menikah. Kalau ada orang membunuh, dipenggal lehernya. Kisas. Ada kelompok di dalam buku-buku agama Islam tentang hadara alam Islami, tentang keadaan negara Islam sekarang. Dalam buku-buku agama kita ditulis istilah mustasyrikun. Mustasyrikun ini adalah para orientalis. Orientalis maksudnya adalah orang-orang non-muslim yang ada di Kanada sekarang, punya kampus namanya McGill, yang mereka mempelajari Islam, tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Dan mereka banyak memberikan beasiswa untuk anak-anak muslim yang berprestasi S1, di sana boleh sekolah S2, S3 gratis. Ada teman-teman saya, bahkan ada kiai dari Madura pernah sampai S3 di sana. Pulang luar biasa pemikirannya, jauh dari Islam. Alhamdulillah dapat hidayah lagi di Indonesia. Mereka coba mencari kesalahan-kesalahan Islam macam-macam. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Kenapa perempuan dilarang pakai jilbab, dia disuruh pakai jilbab? Kenapa ini? Kenapa itu? Banyak hal yang dilemparin sama dia. Banyak masalah-masalah gitu. Di antaranya mereka bilang, Islam itu sangat keras. Buktinya, masa pencuri dipotong tangannya? Masa orang membunuh dipenggal lehernya? Kejam amat. Mestinya cukup dipenjarain aja. Maka kali ini teman-teman saya jelaskan di sini, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada anda tentang hikmah syar'inya, dan anda jangan ikut-ikutan terpengaruh dengan ide-ide mereka. Allah tidak menurunkan sebuah hukum kecuali punya hikmah yang besar, dan khusus masalah hudud, pencuri potong tangan, orang membunuh dipenggal lehernya, Allah mengatakan, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisas itu hukuman bagi kriminal-kriminal yang besar, ada kemakmuran kehidupan kalian untuk kalian wahai orang-orang yang berakal. Baik teman-teman sekalian, orang yang mengatakan potong tangan itu kejam, orang yang dipenggal lehernya karena membunuh kejam, ini pertama secara akal kalau saya jawab adalah orang-orang yang belum pernah terjadi pada dia. Coba anda bayangkan kalau anda pulang rumah, pencuri sedang ada mengambil barang. Saya yakin kalau hak anda sedang diambil, atau motor anda tiba-tiba ada yang bawa keluar, dan anda punya pisau di dekat anda, walaupun anda penakut pada situ, anda akan berani karena hak anda diambil. Bukan cuma potong tangannya, anda akan lempar dan kalau perlu dia tertusuk mati. Orang yang bilang pencuri dipotong tangannya kejam, orang yang belum mengalami itu. Bagaimana kalau dia pulang rumah, jebol semua toko emasnya, dicuri semua barang-barangnya, dan dia masih lihat pencurinya? Tidak mungkin dia tidak melawan. Sama halnya juga orang yang mengatakan orang yang membunuh dipenggal itu kejam. Ini orang bicara, ini belum mengalami. Coba kalau dia pulang ke rumah, istrinya, anaknya diperkosa lalu dibunuh depan mata dia, dan dia dengar siapa yang membunuhnya, apa yang dia lakukan? Bukankah dia akan datang balas dendam? Kalau nggak ditemui orang yang membunuh, mungkin dia akan bunuh adiknya, atau akan terjadi perang keluarga, perang suku. Lihat hikmah Islam. Kalau ada seseorang mencuri, kedapatan lagi praktek mencuri, diserahkan kepada pemerintah, dilaporkan. Dulu waktu kami masih di Madinah, saya dari tahun 90 sampai 98 waktu itu, SMA sampai S1 di sana, saya temukan setiap malam Jumat, bukan setiap sih ya, kalau malam Jumat dan ada kisos, maka akan diiklankan dari ya, berita, TV, radio, segalanya diberitakan, ada fulan bin fulan telah mencuri di toko emas ini, di rumah ini. Lalu diceritakan kronologisnya, dia mencuri, dia masuk jam sekian, dia pukul, dia ambil, dia, selesai, dia kena firman Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya. Besok akan diadakan kisos di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi teman-teman, di daerah selatan timurnya, itu ada sebuah perpustakaan namanya Perpustakaan Raja Abdul Aziz.
Maktabah Malik Abdul Aziz. Sampai sekarang masih ada. Di sebelahnya itu ada lapangan luas. Dulu di situ tempat kisos. Sekarang saya tidak tahu, mungkin sudah dipindahin karena perluasan Masjid Haram. Tapi yang jelas itu ada kisos juga. Di situ kalau ada kisos, nanti akan ada polisi berdiri pagar betis. Misal kita anggap mic ini bulat, nanti polisi pagar betis ya. Di dalamnya ada orang yang mau dikisos, didudukin, diikat tangannya satu ditaruh di atas meja, terus ditahan, jadi nggak bisa bergerak. Algojonya bawa pedang. Di sekitar situ ada polisi pagar betis, kita semua di belakang polisi tersebut. Di situ ada 3 mobil. Mobil penjara yang membawa si penjahat ini, mobil ambulan dengan tim medisnya. Kalau sudah dipotong tangannya akan diurus oleh dokter, tidak akan dibiarkan mati di situ. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan pada raja. Itu yang terjadi, 3 ini. Orang ini akan didatangkan tangannya, disebutkan kesalahannya, lalu dipotong tangannya, dipotong di pergelangan. Setelah itu digantung pergelangannya ini 3 hari sampai membiru. Kira-kira hikmahnya apa? Bayangkan kalau ada orang yang niat mencuri hadir di situ dan lihat, masih mau mencuri nggak kira-kira? Ini mencuri ukuran 3 dirham, 150.000, tangan melayang. 1 orang dipotong tangannya teman-teman, 10.000 orang berhenti mencuri. Hikmah syariah. Tuh koruptor di Indonesia, datangin tuh iklanin di TV, datangin tangannya potong. Berhenti semua mencuri itu. Tangannya melayang. Kalau pakai hukum manusia, masuk pagi, sogok siang, malam keluar. Besok curi lagi. Itulah hukum manusia. Hukum Allah nggak ada ceritanya. Kalau penggal kepala teman-teman lebih luar biasa hikmahnya. Masalah pencurian tadi, mungkin teman-teman yang pernah di Saudi, ini bukan masalah membela Saudinya, saya cuma menceritakan ada positif negatif negara pastinya. Tapi saya bicara yang mungkin orang-orang Indonesia banyak tidak tahu. Di sana tuh mobil-mobil mewah parkir di pinggir jalan, tidak ada yang berani sentuh. Enggak hilang spionnya, enggak hilang peleknya, enggak. Di Jakarta lagi lampu merah, orang cuma istirahat mobil Alphard lewat motor dipatah tuh spion. Hilang. Pelek hilang, macam-macam hilang. Ini kalau ada pemotongan tangan berhenti semua. Kisos kepala beda sedikit. Sama tadi 3 mobil ada, mobil penjara yang bawa orang ini, mobil ambulan yang akan mengurus jenazahnya kalau dia mati, dan ada mobil pengadilan yang lapor sama raja, ada polisi pagar betis, diiklankan malam Jumat kita datang semua. Kebetulan kisos kepala ini saya pernah hadirin. Kita berdiri semua di belakang situ, lalu kemudian algojonya agak berbeda sedikit. Dia ambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos nih. 3 langkah dari orang yang akan dikisos. Di sebelah kanannya dia, algojo ini, ada walinya orang yang dibunuh. Keluarganya orang yang dibunuh. Algojo ini mengambil 3 langkah. Kalau dia melangkah langkah pertama, dia balik ke sana. Tentu orang yang mau dikisos ini dipakein kain hitam, dia tidak tahu algojonya ada di mana. Tangannya dua-dua diikat di belakang bersamaan dengan telapak kakinya, jadi nggak bisa bergerak. Dia memang diangkat, diturunkan, diangkat, dinaikkan, diangkat. Jadi dia tidak tahu, dia sudah tertunduk kepalanya karena posisi tangan dan kakinya. Di sebelah kanan ada walinya orang yang dibunuh, adiknya, ayahnya, saudaranya yang dibunuh. Algojo melangkah langkah pertama, lihat ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua. Balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Balik lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat, dilihat ke sana. Kalau mereka tidak kasih isyarat apapun, dipenggal orang ini. Tapi kalau dalam 3 langkah kaki tadi dan pas angkat pedang, ada yang maafin di sana, ada yang kasih isyarat dengan tangan, nggak jadi kisos. Apa hikmahnya? Ingin diberitahukan kepada walinya orang yang dibunuh, nih yang membunuh saudaramu, suamimu, istrimu, nih orangnya. Nggak ada hubungan sama istri sama anaknya ya, nggak ada dendam keluarga nih. Ini yang salah nih. Kami akan kisos, keputusan di tangan kalian. Kalian tidak maafin, penggal. Kalian maafin, selesai. Hikmahnya besar. Ini orang yang salah. Dan kalau mereka minta, misalnya 3 orang di sana, ada 1 orang saja mengangkat tangan, memaafkan, udah selesai. Nggak jadi. Walaupun yang 2 tidak setuju. Makanya hadir di sana harus betul-betul penentu keputusan. Pernah terjadi ada seorang wanita, anak dia bertengkar sama sepupunya sendiri, anak saudaranya. Berantem, pukul-pukulan batu, mati. Karena hukum kisos. Waktu mau dikisos, di sana tantenya, di sini ponakannya. Dimaafin sama tantenya akhirnya.
Sudah ada shock terapi 2 langkah, algojo melangkah dimaafin sama tantenya. Waktu ditanya, diwawancarai kenapa Anda maafkan? Dia bilang, ini anak saya sudah mati, masa saya mau kehilangan ponakan saya? Sudahlah saya maafin. Tapi seperti itu kisos itu. Jadi bukan sembarangan tangkap potong, enggak. Dan juga dalam Islam yang dikisos itu kalau yang didapat sedang praktek. Bagaimana kalau ada orang misalnya pernah mencuri 2 tahun lalu, sekarang dia mau tobat, apakah dikisos? Tidak. Kalau dia tobat, dia tinggal tobat kepada Allah, kembalikan haknya orang yang pernah dicuri. Ini hal yang mesti difahami. Jadi hukum Islam datang dengan sangat luar biasa teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita simpulkan semua apa yang saya sampaikan ini, bahwasanya Islam yang kita anut pertama adalah agama yang paling benar dan itu diterima di sisi Allah SWT, dan bukan ini agama baru. Yang kedua, ada pilar dalam agama Islam, tidak ada rasisme dan tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Yang ketiga, bahwasanya Islam ini yang menganut, yang masuk ke dalam adalah orang-orang yang pintar, dan justru yang murtad dari Islam adalah orang-orang yang bodoh. Ini sudah menandakan secara fakta bahwasanya memang kita sebenarnya benar. Ada fakta sejarah pada saat kita berpegang pada Islam dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, kita menguasai dunia. Saya sudah datangkan contoh-contohnya tadi. Kemudian kita tutup tadi dengan bagaimana contoh-contoh mu'allaf masuk Islam dan juga bagaimana mulianya hukum Islam, ya, dengan hikmah-hikmahnya menandakan memang ini agama benar. Maka sangat mulialah seseorang kalau hidup dengan Islam dan sesuai dengan tema yang kita sampaikan. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini insyaallah saya akan bacakan pertanyaannya. Antum yang baca apa? Hah? Untuk seorang yang selama ini terlahir dari orang tua Islam, namun baru menemukan keyakinan dan segala keindahan Islam, harus memulai mempelajari sejarah dari mana? Hal yang berkaitan dengan apa? Atau buku siapa? Atau dari mana? Yang paling pertama mempelajari adalah rukun Islam dan rukun iman. Itu yang paling dasar. Bagaimana Anda memahami tentang konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Pelajari selalu ilmu akidah yang menjelaskan siapa itu Allah, Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan. Tadi malam tema kita sudah saya jelaskan masalah ini sebenarnya. Teman-teman yang tidak sempat ikutin bisa ikuti ceramah saya di YouTube, judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Saya jelaskan siapa Tuhan kita Allah, Allah ada di mana, gitu kan? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda pelajari Muhammadur Rasulullah, potongan syahadat yang kedua. Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sejarah hidupnya, ya, apa ajaran-ajarannya, apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang, terapkan dalam kehidupan. Lalu dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, haji. Pelajari semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ini hal yang mendasar. Dan kalau Anda sudah mempelajari itu, pindah ke level setelahnya mempelajari rukun iman. Gabungkan antara keduanya. Nanti kalau orang sholat sambil yakin Allah itu ada, malaikat itu mencatat, ini dijelaskan dalam kitab Al-Quran, ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ini ibadah akan saya terima pahalanya pada hari kiamat dan masukkan saya ke dalam surga. Kejadian semua sesuai dengan takdir Allah, maka orang itu pindah dari level muslim menjadi mukmin. Karena dalam Islam ada iman, ada ihsan, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muslim, semua orang yang masih jalankan rukun Islam dan termasuk orang yang baru syahadat. Kalau dia dia masuk ke rukun iman, dia pelajari Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dipelajari semua satu persatu. Ini juga bisa Anda temukan di YouTube ceramah saya, ketik Minhajul Muslim, bisa diketik di awal-awalnya ada 4 pasal pertama saya bahas tentang iman kepada Allah, pasal kelimanya iman kepada malaikat dan seterusnya sampai rukun iman yang ke-6. Ini dipelajari. Kalau ini sudah dipelajari dan dia menggabungkan antara keduanya, sholat yakin Allah ada, sholat malaikat catat dan seterusnya, rukun keduanya maka digabung keduanya maka dikatakan mukmin. Kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa Allah itu memang ada dan takut pada Allah, ada orang tidak ada orang, maka namanya muhsin. Tingkatannya begitu. Jadi level pertama pelajari itu. Pelajari itu. Saran saya, kalau dikatakan di sini saya harus mempelajari dari mana, maka pelajari dari rukun Islam dan rukun iman. Lalu bukunya siapa? Kalau buku siapa ini cukup banyak buku ya, tapi saya sarankan sekarang karena sudah cukup banyak ceramah-ceramah,
maka saya sarankan lebih baik visual. Kalau Anda mau, kalau saya bicara ruang lingkup yang saya lakukan, Anda bisa masuk ke web saya di www.khalidbasalamah.com atau di YouTube tinggal ketik nama saya. Atau sekarang alhamdulillah teman-teman di Jakarta jazakumullah khair sudah berusaha untuk membantu saya. Di Android sekarang sudah ada. Anda bisa masuk ke Play Store, kemudian tinggal ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau, KHB, itu berarti punya saya. Ketik gratis, ada banyak di situ sudah di-upload. Bisa di situ diikutin. Dan saran saya beli bukunya. Seperti misalnya kajian saya tentang Bulughul Maram, beli buku Bulughul Maram, ikutin apa yang saya bedah selama 2 jam itu. Minhajul Muslim, ada kitab kabair, dosa-dosa besar, ada tablik akbar, ada khutbah Jumat, ada segalanya. Itu saran saya. Karena saya tidak bisa mereferensikan yang lain, khawatir malah Anda nanti tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Bagaimana sikap Muslim jika ada teman Muslim atau keluarga lain yang tidak mau menuntut ilmu syar'i? Tugas kita menyampaikan. Ma'alaika illa al-balagh. Tugas kita menyampaikan, pelajari Islam. Dan kita harus membuat orang lain suka dengan Islam, jangan benci dengan Islam. Kalau orang itu suka buku, kita hadiahkan buku. Kalau orang itu suka dengar, kita hadiahkan DVD. Mungkin sekarang alhamdulillah cuplikan-cuplikan sudah banyak, tinggal dikirim di WhatsApp, mereka bisa nonton. Mungkin bisa membantu sambil didoakan. Tugas kita menyampaikan, tidak lebih daripada itu. Bagaimana mempertahankan diri agar tetap hidup mulia dengan Islam, menangkar rayuan atau nafsu syaitan dengan ilmu syar'i? Ada 3 hal yang Anda harus jaga kalau mau istiqomah dalam Islam. Yang pertama, selalu hadir di majlis ilmu. Tidak ada hari tanpa ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu syar'i. Siapa yang ingin keduanya, dia harus juga punya ilmu syar'i. Teman-teman hadir di majlis ilmu seperti ini, tangganya hadir di majlis ilmu akan mendatangkan iman. Iman akan mendatangkan amal saleh. Ini tangganya. Tidak bisa kita tiba-tiba rajin amal saleh kalau tidak ada iman. Iman tidak mungkin ada kalau tidak ada ilmu. Makanya hadir di majlis ilmu 2 jam seperti 3 jam seperti ini beda dengan sebelum Anda hadir. Bagaimana kalau tiap hari Anda hadir di ceramah? Kalau tidak bisa tiap hari, dengarkan di YouTube, di ceramah, di radio, kaset, DVD, dengar. Saya biasa berbagi pengalaman dengan jemaah saya di Jakarta. Saya kadang-kadang di Jakarta teman-teman sekalian punya jadwal 3-4 kali alhamdulillah. 2 jam. Perjalanan dari satu ceramah ke ceramah lain kadang-kadang sejam karena macet di Jakarta. Saya kalau naik di kendaraan saya, di mobil pun saya masih dengarkan lagi ceramah. Jangan lagi syaitan goda Anda. Tadi itu, sebentar bubar nih syaitan bisikin. Tadi kan sudah dengar ceramah. Sekarang hiburan, kembali ke dangdut. Sekarang ke rock, kembali ke pop. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ilmu ke ilmu. Karena syaitan mau mengendorkan apa iman yang sudah Anda rasakan 2-3 jam ini. Jangan harus dilawan. Dari ilmu ke ilmu, saatnya hijrah. Harus. Ilmu yang pertama. Yang kedua untuk istiqamah adalah menerapkan ilmu itu sendiri. Banyak orang subhanallah hadir di majelis ilmu rajin, tapi dalam aplikasi kehidupan tidak diterapin. Maaf, saya temukan ikhwah masih banyak yang tidak menjaga kebersihan badan, yang tidak memotong kukunya, yang tidak begini dan tidak begitu. Sunnah Nabi banyak ditinggalin. Kenapa? Anda punya ilmunya, pelajari, terapin. Harusnya begitu, diamalkan ilmu itu. Dan yang ketiga, bentuk komunitas yang saleh. Penting. Teman-teman kita mulai sekarang harus yang baik-baik semua. Boleh bergaul sama siapa saja, kenalan iya, tapi sahabat tidak bisa. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Saya kasih contoh. Teman-teman kalau tidak merokok, kemudian berteman dengan 10 orang perokok. Kita enggak merokok nih. Oh enggak, saya tidak terpengaruh kok. Baik, kita lihat kalau tidak terpengaruh. Hari pertama, hari kedua, minimal Anda terbiasa cium asapnya. Seminggu kemudian, salah satu dari 10 orang teman akan bilang, coba aja biar kau tahu rasanya. Sebulan kemudian, sudah tahu bagaimana merokok. Dan setahun kemudian, jual rokok. Coba kita balik. Anda sekarang berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran. Kita bodoh, nggak tahu huruf hijaiyah. Hari pertama, hari kedua malu. Seminggu belajar huruf hijaiyah. Sebulan baru bisa mengaji. Ini sudah waktu lama. Sebulan bisa ngaji. Setahun hafal Quran bersama mereka. Bentuk komunitas.
Sampai teman-teman mahasiswa di kota Makassar bertanya saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah nih? Saya tanya, teman-teman tinggal di mana? Kos-kosan. Baik, di kos-kosannya bagaimana? Ini masalah Ustaz, kos-kosan. Kami lagi mau bangun sholat malam, di sebelah lagi orang buat macam-macam. Kedengaran suara dengan pacarnya lah, suara musik lah, ada minuman keras lah. Baik, solusinya pindah dari kos-kosan tersebut, cari teman kampus yang benar, cari kontrakan yang bisa tinggal satu rumah semuanya, azan sama-sama ke masjid, sama-sama kita menerapkan hukum Islam, itu yang penting, bentuk komunitas. Insya Allah dengan begini Anda bisa istiqomah, mudah-mudahan. Ustaz, bolehkah tidak isbal menggunakan celana berbahan jeans? Apakah itu termasuk tasyabuh? Jadi bukan kita sebutkan nama jeansnya. Yang kita sebutkan dalam Islam tidak boleh memperlihatkan aurat. Tahu apa maksudnya perlihatkan aurat? Kalau bukan kelihatan langsung kulitnya, berbentuk tubuhnya. Ini dua-duanya masuk dalam memperlihatkan aurat. Apa bedanya perempuan yang pakai celana jeans ketat, terbentuk semua badannya, dengan yang tidak pakai celana? Di warna. Ini kalau pakai celana jeans warna biru, tidak pakai celana, Allahu a'lam, gitu kan. Tapi yang jelas, laki-laki sudah tahu bentuk betisnya, bentuk pahanya, itu masuk dalam membuka aurat. Makanya disuruh dalam Islam pakai baju yang lebar dan leluasa, kita pakai jalan leluasa, tidak membentuk aurat. Itu yang dianjurkan. Bagaimana sikap kita apabila ada kerabat atau saudara yang keluar dari Islam? Apakah terus menyadarkannya agar kembali ke Islam atau seperti apa? Bagaimana batas-batasnya hingga kita berlepas diri darinya? Tidak usah berlepas diri darinya. Kalau masalah tadi saya sudah bilang, kalau keluar dari agama Islam, kalau Anda mau mendakwahinya silahkan. Mau mengatakan kenapa keluar Islam, dia butuh keterangan, kita jelaskan. Tapi dalam Islam secara khusus yang perlu kita dakwahi justru orang non-muslim untuk masuk ke Islam. Bukan orang yang tinggalkan Islam, itu sudah dalam Islam, dalam ayat tadi Al-Ma'idah, malah kita tidak usah disuruh pendidikan itu. Karena kita habisin waktu percuma. Saya pernah punya pengalaman teman-teman sekalian, atau saya masih jadi wakil rektor di salah satu kampus di Makassar. Karena beberapa tahun lalu saya kebetulan masih ngajar di sana. Ada satu mahasiswa datang kepada kami di kantor. Ustaz, ya kenapa nih? Ada satu muslimah mau murtad. Tolong Ustaz. Baik, kebetulan rektor waktu itu orang asing, orang dari Syria, teman saya gitu. Kemudian dia bilang, Khalid, kamu yang pergi atau saya yang pergi? Saya bilang terserah antum. Yang jelas salah satunya harus ada di kampus nih. Baik, dia bilang, ya sudah saya aja yang pergi, nanti mahasiswa yang terjemahkan. Dia masih Indonesia masih sedikit. Bisa sebenarnya, tapi dia lama di Malaysia, 9 tahun waktu itu di Malaysia, jadi pakai bahasa Melayu. Ringkas cerita adalah, dia pergi ke sana, saya lagi di kampus sambil saya ngajar. 2-3 jam setelah itu, nah, teman-teman yang di atas tolong dilihat anaknya, jangan ribut. Jadi pada saat itu 2-3 jam kemudian datanglah teman saya ini rektor ke kampus. Lalu saya tanya, bagaimana akhi? Dia bilang kalau perempuan begitu biarin aja murtad. Loh kenapa kok ente ngomong gitu? Kok kayak sadis sekali gitu? Dia bilang, ya akhi, ente sudah tahu apa yang terjadi. Saya waktu diajak sama mahasiswa ini datang ke kos-kosan, padat sekali orang, ruang-ruang kecil, dan perempuan yang dia mau tolong ini, muslimah yang dia bilang, waktu kami masuk ke dalam kamar kosnya, saya pikir ini tinggal orang ini memang mau didakwahin, mungkin keluarganya memurtadkan. Tidak, ternyata dia sedang ada di paha pacarnya yang Nasrani, di atas pangkuannya, pakai celana pendek. Kira-kira mau dinasihatin bagaimana? Hah? Kata teman saya tinggalin langsung, ini mau dinasihatin apa? Dia lagi suka sama laki-laki itu, lagi pangku-pangkuan di atas kos-kosannya, dan orang yang sudah jelas seperti ini mau di apa? Mau dipertahankan seperti apa? Nggak bisa. Dakwahi orang-orang non-muslim, teman-teman sekalian yang banyak yang hatinya masih bersih, banyak. Saya berbagi pengalaman. Banyak yang syahadat, subhanallah. Saya tidak katakan karena saya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka syahadat, rata-rata saya tanya, Pak, ibu ini kenapa syahadat? Kenapa mau masuk Islam? Ceritanya semua kalau kita orang Islam kayak nggak masuk di akal gitu. Ada yang dengar azan merinding, ada yang cuma lihat Al-Quran, ada yang cuma dengar ayat Al-Quran, ada yang cuma melihat busana muslim, tertarik. Ada yang tertarik karena kebaikan akhlaknya orang Islam, cuma begitu.
Ya mungkin orang Islam anggap biasa gitu. Saya pernah duduk teman-teman di pesawat, waktu itu dari Jakarta ke Surabaya. Saya sering kadang-kadang kalau di sebelah saya ada non-muslim, orang non-muslim dan mereka adalah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki tentunya. Saya duduk di kelas ekonomi, waktu itu di sebelah saya ada turunan Chinese non-muslim. Setelah pesawat terbang, ini cerita ini waktu lagi panas-panasnya isu teroris nih. Dan Anda sudah tahu ciri teroris waktu itu seperti siapa. Ini yang berjenggot ini teroris nih. Lagi panas-panasnya berapa tahun lalu duduk sebelah saya. Lalu saya salaman. Baik Pak, baik. Bapak mau kemana? Mau ke Surabaya. Baik. Terus saya langsung buka pembicaraan. Dan ini bisa teman-teman pakai metodenya. Karena kita susah untuk menjadi Ahmad Didat, dari Dr. Zaki Naik. Ini hafal kitab Injil ini tidak gampang. Ada metode yang sederhana. Ambil saja ala Khalid Basalamah lah. Lebih sederhana gitu. Jadi saya bilang sama dia, Bapak kemana? Ke Surabaya. Baik. Bapak agama apa Pak? Saya tanya namanya dulu. Bapak namanya siapa? Pak ini. Baik. Bapak agama apa? Oh saya Katolik. Terus saya bilang, saya Muslim Pak. Baik. Terus saya lempar pertanyaan dan ini teman-teman bisa lakukan. Saya bilang sama dia, bagaimana menurut Bapak tentang Islam? Begitu saya bilang bagaimana menurut Islam, matanya langsung nyorot ke saya. Gitu kan? Lihat jenggot panjang nih. Langsung 20 menit setelah itu semuanya buruk. Islam itu keras, Islam itu teroris, Islam itu begini, begitu, macam-macam. Saya jadi pendengar baik. Saya dengarin semua keluhannya, curhatnya keluar semua, macam-macam unek-uneknya. Semuanya buruk gitu. Yang paling dia sorotin itu, Islam itu suka bom-bom sana-sini, bunuh-bunuh, kasar, keras. Baik, setelah selesai dia ceritakan semua, sudah nggak ada lagi cerita yang sudah habis, saya dengar aja dari tadi, saya nggak bantah. Terus saya bilang, Bapak udah selesai? Dia bilang, iya sudah. Baik. Pak, tadi kan tanggapan Bapak tentang Islam ya. Saya orang Islam, bisa saya ceritain agama saya? Oh iya, silakan Pak. Baik. Saya bilang pertanyaan pertama, Pak, Bapak Katolik ya? Iya. Kalau seandainya saya ada satu Katolik membunuh, terus saya sebagai Muslim bilang, ini Katolik semuanya pembunuh. Bapak terima nggak? Enggak Pak. Begitu juga Islam. Bapak jangan vonis semuanya orang salah. Kalau seorang abri salah, orang itu yang salah, bukan abrinya, bukan institusinya, orangnya. Karena perilaku dia yang salah, gitu kan? Kalau ada satu perusahaan, pegawainya buat salah, perusahaan itu tidak mau menisbatkan diri, tidak mau tarik pegawai itu menjadi orang dari dia. Ini bukan orang kami, sudah kami pecat, gitu kan? Dia bilang benar Pak, baik. Pak, dalam Islam, sebagaimana Kristen juga, kami memang punya perang suci, namanya jihad. Tapi jihad ini Pak, ada adab-adabnya. Bapak pernah baca sejarah, kalau Bapak pernah baca sejarah, dalam sejarah dunia pun tercatat, pasukan yang paling santun di seluruh dunia pasukan Islam. Tidak pernah bunuh wanita, tidak pernah bunuh anak-anak, tidak pernah rusak tempat-tempat ibadah. Bapak tahu kan di Turki masih ada gereja yang pernah pasukan Islam masuk. Di Palestina, dari semenjak masuknya pasukan Islam tahun 14 Hijriah, nggak pernah dirusak tuh gereja, nggak pernah dirusak tempat-tempat ibadah Yahudi, dibiarin. Mereka kalau mau ibadah silahkan. Lalu mulailah saya terangkan tentang Islam panjang lebar. Islam itu begini, Islam itu begini. Asasnya beriman kepada Allah, Nabi Muhammad melengkap. Kami juga mengimani tentang Nabi Isa. Dan ternyata banyak teman-teman Nasrani ini mengira kita ini benci Nabi Isa loh. Mereka kira kita benci. Begitu saya bilang Nabi Isa alaihissalam, kaget dia. Anda hormati Nabi Isa? Saya bilang Pak, kalau ada satu saja orang Muslim bilang Isa bukan Nabi, kami kafir loh. Kafir orang itu. Rukun iman kami iman kepada semua nabi-nabi. Baik. Setelah lama saya bicara, subhanallah, tadi dia unek-uneknya 20 menit, sekarang saya ceramai 30 menit. Akhirnya terakhir waktu mau turun di Surabaya dia bilang, terima kasih Pak informasinya, saya baru tahu tentang Islam. Dan Bapak perlu tahu saya punya Quran terjemahan di rumah saya yang saya pelajari. Artinya ada sinyal hidayah. Tapi lihat bagaimana kita menyampaikan tentang Islam. Cukup informasi, tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya bukan di tangan kita. Target dakwah penyampaian, bukan penerimaan. Kalau Anda targetnya penerimaan, kecewa kalau orang nggak terima. Tapi sampaikan saja. Udah tugas kita itu. Bolehkah seorang programmer menerima proyek dari dealer mobil atau motor di mana biasanya terdapat praktik riba meskipun proyeknya hanya membuat web untuk katalog produk? Apakah boleh? Tentu kalau misal Anda bisa hindari, jauh lebih baik. Artinya semua yang syubhat. Karena begini, hadits Nabi
teman-teman sekalian, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Nabi SAW, semua yang halal, yang boleh sudah jelas. Semua yang haram sudah jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Kata Nabi SAW apa? Perhatikan yang samar-samar yang sedang disorot ini. Boleh atau enggak ya? Syubhat nih. Kata Nabi, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Berarti halal atau haram? Karena syubhat ikutnya kemana? Ke haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Syubhat. Anda mau aman, selamatkan diri. Sedikit syubhat, tinggalkan. Tapi ini proyek rezeki dari Allah. Saya sarankan teman yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin ceramah saya, judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Panjang lebar saya jelaskan bagaimana rezeki itu. Dan Anda insya Allah setelah itu akan tahu, oh ternyata aman, tidak ada masalah. Saya kalau tinggalkan yang haram pun tidak ada masalah. Karena tidak ada istilah rezeki kita diambil oleh orang lain. Bagaimana mendakwakan tentang musik dengan teman yang dalam satu organisasi Islam dan di kampus? Begini teman-teman, dalam majelis ilmu seperti ini saya berharap teman-teman yang baru hadir atau yang sudah sering hadir pun sama. Kalau Anda sedang mendengarkan ceramah atau dosen ada yang menyampaikan di kampus Anda materi, dengarkan dulu. Positif ambil, negatif Anda punya hak menolaknya. Ditanyakan tentang masalah sebuah hukum, saya akan jelaskan yang saya tahu. Anda jangan paling pertama menghadirkan defense. Kalau orang dalam menerima informasi yang paling pertama defense, dia menahan sesuatu, dia tidak bisa menerima informasi, akan terbatas sampai di situ saja. Tapi coba kita open mind, kita buka mindset kita, buka diri kita, jiwa kita untuk bisa menerima dulu. Nanti kita sortir, mana baik kita terima, yang tidak baik kita tolak. Teman-teman sekalian, musik pada saat kita bicara ini, saya akan buka perkataan saya dengan kalimat, musik tidak akan pernah bisa ketemu dengan Al-Quran. Saya ulangi, ada suara pesawat ya. Musik teman-teman sekalian tidak akan pernah bisa ketemu dengan Al-Quran. Kalau Anda masuk di sekolah tahfidz Al-Quran, yang paling pertama kalau gurunya benar, ikutin sunnah Nabi, dia akan bilang tiga hal. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan dengarkan musik. Yang ketiga, jangan interaksi sama lawan jenis. Insya Allah ada teman saya 2-3 bulan hafal 30 juz. Tidak bisa ketemu antara musik sama Quran karena itu seperti air dan minyak. Anda coba praktekin, jangan dengar musik seminggu, lalu kemudian Anda dengarkan Al-Quran. Berat, syaitan goda, lawan. Dengarkan dengan terjemahannya. Setelah seminggu Anda lihat bagaimana ketenangan jiwanya. Sampai ada beberapa jemaah saya yang sudah meninggalkan, alhamdulillah, masa transisi dia tinggalkan, pindah ke Al-Quran, pindah ke ceramah. Suami istri, seorang pedagang Masya Allah yang sangat mampu di daerah Makassar, punya sekian gunung marmernya itu bisa habis sekitar 300 tahun lagi. Banyak sekali, luas, kaya raya. Dulunya luar biasa kehidupannya. Setelah ketemu alhamdulillah hidayah dari Allah SWT, ketemu saya di musim haji, lalu kemudian mengikuti ceramah terus sampai sekarang meninggalkan. Salah satunya adalah musik. Dia sama istrinya tidur di mobil, saya dijemput waktu di Makassar, kemudian saya ngobrol. Diputar di mobil ini Ustaz, ceramahnya Ustaz semua di ceramah saya, di mobil saya. Ini juga saya dengar tilawah. Saya tanya, tolong jawab saya jujur ya, kamu sama istri. Kebetulan lebih muda dari saya jauh. Saya bilang, kamu sama istri sekarang. Ya. Saya tidak bilang kamu, saya panggil nama dia ya, namanya si A lah. Saya bilang, si A sama istri, bagaimana perasaannya sekarang? Dengar ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari ceramah ke tilawah, dan tinggalkan musik. Istrinya yang bicara dari belakang, Ustaz, dulu saya betul-betul hidup saya semua musik. Sekarang saya coba tinggalkan, dan setelah saya tinggalkan dan lari ke Al-Quran, sekarang malah saya berpikir, kok dulu saya bodoh sekali ya, mendengar sesuatu yang kadang-kadang saya tidak ngerti artinya, kadang-kadang berjam-jam saya menggoyangkan badan saya tidak jelas, dan seterusnya. Sekarang saya dengar ceramah, saya dapatkan ilmu, saya dapatkan ketenangan jiwa, terjadi perubahan-perubahan dalam rumah tangga saya jadi tahu mana halal dan mana haram, jadi haus dengan ilmu. Sekarang suami istri di mana majelis ilmu dihadirin sama mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah ditanya tentang firman Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashri lahwal hadits liyudillan nas an dzikr liyudillan nas an sabilillah. Ya. Artinya kalau Nabi ada sebagian orang yang memperjualbelikan perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, demi Allah yang dimaksud adalah musik. Yang dimaksud adalah musik. Beda musik sama nyanyian, syair beda. Yang dilarang sini alat musik yang memang sudah masuk dalam tadi perkataan Ibnu Mas'ud. Kecuali gendang dalam acara perkawinan perempuan. Perempuan sama perempuan dibolehkan. Ini ada hadis yang menjelaskan itu. Kalau lantunan suara yang indah, istri menghibur suaminya, seorang ibu menyanyikan anaknya, suara-suara lantunan yang baik memotivasi orang untuk berjihad, berperang di medan perang, atau misalnya menghibur kaum muslimin umumnya, tapi tidak menggunakan alat musik. Dalam arti kata, dia menggunakan kata-kata syair yang baik. Seperti misalnya, pernah ada orang yang menyetir, ya, kalau kita sekarang supir sebenarnya, yang membawa unta Nabi SAW. Suaranya bagus sekali, namanya Anjasha. Orang ini namanya Anjasha. Anjasha ini kalau melantunin suara untuk syair, suaranya merdu sekali. Saking merdunya, sampai unta yang dia bawa itu ngayung-ngayungin kepalanya. Kebetulan unta yang dipegang oleh Anjasha ini dibuatin semacam geranda di atasnya, bisa naik 2 orang istri Nabi. Gitu kan? Waktu itu dibuatin agak besar, bisa naik 4 orang, sampai 4 orang istri Nabi SAW naik. Naiklah istri Nabi ini, lalu Anjasha mulai menarik unta tersebut sambil melantunkan suara. Untanya mulai memainkan kepalanya sehingga goyang tuh. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, mahlan ya Anjasha bil kawarir. Hati-hati hai Anjasha dengan botol-botol kacaku. Tapi di sini kita lihat, selain perkataan romantis dari Nabi SAW kepada istrinya untuk membahasakan mereka seperti botol kaca, juga Nabi SAW tidak melarang Anjasha melantunkan suara. Cuman kalau terlalu merdu membuat untanya nanti jadi salah, itu kan sampai jatuh, maka ini yang tidak boleh. Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada Aisyah kata-kata yang santun untuk disampaikan kepada wanita Ansar yang sedang menikah. Itu berbeda, lantunan kata-kata. Tetapi kalau sudah menggunakan alat musik tidak boleh dalam agama Islam. Maka ini Allahu a'lam. Dan sekali lagi saya kembali mengatakan, kembali kepada penyampaian. Tugas kita menyampaikan, selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum sama-sama insyaallah. Maaf, ana meminta nasihat antum bagaimana mempertahankan hidayah dan supaya iman kita tidak naik turun. Ini sudah saya jelaskan tadi. Hadir majelis ilmu, itu penting. Amalkan ilmu itu dan bentuk komunitas. Itu kata kunci yang luar biasa. Nanti dipraktikin. Afwan, saya mau bertanya. Baru hari Kamis kemarin saya sangat sedih karena teman kelas saya baru dibaptis. Karena dia diprovokasi oleh pacarnya, yang mana pacarnya seorang Nasrani, bapaknya juga mungkin non Islam ya. Sedangkan ibunya Islam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah boleh saya mendoakan agar teman saya mungkin dikokohkan hatinya oleh Allah agar teman saya tadi kembali lagi jalan Allah, dan bagaimana cara saya ke teman-teman saya yang lain untuk menyikapi hal ini? Sama tadi ya jawabannya. Ya itu bukan di tangan Anda nggak usah bersedih mau diapain sekarang. Kalau kita mau nasihatin semampunya dan tidak perlu bersedih. Nabi Nuh alaihissalam meninggal dalam keadaan kafir, istri dan anaknya. Istri Nabi Nuh 950 tahun Nabi Nuh dakwai, enggak masuk, enggak beriman. Anaknya juga begitu. Nabi Lut alaihissalam, istrinya ikut-ikutan membantu kaumnya dengan homoseksual, dibinasakan sama Allah. Nabi Muhammad SAW, pamannya Abu Talib yang membantu dakwah, juga sama. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, meninggal dalam keadaan kafir. Jadi memang itu hidayah di tangan Allah SWT, dan dia mestinya memang harus bisa menyadari. Kita cuma bisa menyampaikan, selebihnya serahkan kepada Allah, nggak bisa lebih daripada itu. Apakah masih ada bagian-bagian dari syariat para nabi sebelum Rasulullah SAW ditemukan dalam syariat Muhammad SAW? Yang jelas ya, yang jelas ada, yang saya tahu, yang sebatas saya tahu adalah itu
adanya kisos. Kisos itu seperti misalnya di dalam hukum Taurat itu kalau orang memukul maka dipukul. Misalnya dia menjatuhkan gigi temannya, maka dia pun dijatuhkan giginya, gitu kan? Nah, ini dalam Islam sama. Ini Allah Subhanahu wa taala juga memperlakukan hal yang sama dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi tentu cukup banyak sekali dari syariat yang lalu sudah dihapus, semua syariat baru datang. Ini Rasul yang baru. Bagaimana hukumnya berbicara ketika berwudu? Tidak ada masalah. Setahu saya nggak ada masalah. Kalau darurat, gitu kan? Kalau darurat. Kalau kumur-kumur jangan, nanti kepencret kemana-mana. Apa hukumnya menjadi panitia acara maulid namun isi acaranya adalah lomba islami bagi anak-anak TPA dan acara terakhirnya adalah apa ini? Jeddah ceramah. Ya. Saya meminta nasihat Ustadz, belakangan bulan ini iman saya selalu naik turun sampai saya berkeinginan untuk menonton sesuatu yang saya benci dahulu. Itu syaitan, harus dilawan ya. Baik. Kalau masalah di sini ditanyakan bagaimana kalau menjadi panitia, saran saya lebih baik dihindari. Teman-teman, sekali lagi saya bilang, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda pendapatnya beda silahkan, Anda punya hak. Tapi saya menyampaikan apa yang saya tahu karena saya yang diundang, maka Anda boleh renungin. Benar Anda ambil salah, Anda anggap salah, silahkan Anda tinggalkan. Maulid Nabi SAW, teman-teman sekalian, ini kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, tanya Nabi SAW pernah rayain enggak hari lahirnya? Sahabat-sahabat pernah rayain enggak? Tabi'in pernah rayain enggak? Tidak pernah ada jawaban dari orang yang memastikan Nabi pernah rayain seperti sekarang. Muncul maulid itu kapan? Secara histori tahun 230 Hijriah di zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir. Siapa Fatimiyah ini? Orang-orang yang berfaham Syiah. Siapa Syiah itu? Yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi pura-pura masuk Islam dari Yaman. Di zaman Uthman bin Affan, dia mengaku sebagai muslim, lalu dia memfitnah, mengatakan Abu Bakar sama Umar telah merebut khilafahnya Ali. Lalu sama Uthman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Dia lalu membuat kelompok pemberontak masuk ke Madinah membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dia masuk lagi buat fitnah baru. Dia mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafahnya Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu pun menangkap dia lalu mengatakan, apa kau bilang itu? Dia bilang iya. Kata Ali, saya sendiri tidak pernah merasa begitu. Kenapa kau harus kau membahasakan itu? Lalu dia bilang, saya yakin seperti itu. Kata Ali, kau harus bertobat. Kalau kau tidak tobat, saya akan cambuk kamu haddul muftari. Muftari ini adalah cambukan bagi pendusta. Kamu dusta. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah merebut khilafah saya. Saya pun tidak pernah mengatakan, bagaimana kau bisa ucapkan itu? Lalu dia bilang, ya saya tidak mau. Walaupun kau cambuk saya. Kata Ali, kalau begitu kau membangkang terhadap pemerintah. Hukumnya dikisos kepala kamu. Dia bilang, walaupun anda bunuh saya tetap mengaku. Kalau anda bunuh saya, maka saya akan mengatakan anda ini atau kamu ini adalah dia. Kamu adalah Tuhan. Ini sudah sampai pada pengakuan Ali sebagai Tuhan. Maka sama Ali dikisos Abdullah bin Sabah ini. Tapi berkembanglah pemahaman. Inti pemahaman Syiah adalah bagaimana mereka mengatakan Al-Quran kurang. Dan bagaimana mereka mengatakan ya, kalau sahabat itu kufur. Ini asas agama. Karena Abdullah bin Sabah memang ingin mencari kesalahan Islam. Dia mau hina Nabi Muhammad SAW tapi tidak bisa langsung. Yang dihina adalah mertua Nabi, Abu Bakar, Umar, istri Nabi, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dihina, gitu kan? Maka tujuannya untuk Nabi sebenarnya, tapi dia tidak bisa langsung. Kalau langsung umat Islam jadi tahu. Itulah yang berputar sekarang. Mereka dulu yang pertama memunculkan maulid di Mesir dan ada 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan raja mereka. Sampai sekarang di Iran masih seperti itu. Dan mereka berkeyakinan pada saat mereka lagi baca salawat berdiri, itu adalah ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Makanya mereka membacakan salawat. Ini yang terjadi. Pertanyaan teman-teman sekalian bukan salawatnya. Bukan karena cinta kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, kalau anda betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua ajaran agama ini. Nggak ada yang tersisa. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir Al-Maidah ayat 3 yang tadi di awal pertemuan saya bacakan al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir ayat, beliau mengatakan ini tandanya ya, Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan. Yang halal, yang haram, yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang samar, yang jelas. Semua sudah disampaikan. Jadi setiap muslim tidak boleh lagi menambah ajaran apapun selain itu. Nabi SAW tidak ajarkan, tidak kita kerjakan.
Hanya itu, sederhana saja. Maka sebaiknya memang jangan dikerjakan. Yang diperintahkan sama Nabi saja saudaraku banyak sekali. Coba kita hitung sama-sama, kita rentet sama-sama. Subuh ada namanya sunnatul fajr, antara azan dan iqamah ya. 2 rakaat subuh, kemudian sholat subuh. Habis itu ada zikir pagi. Biasanya kalau orang yang faham sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka akan duduk sampai syuruk, terbit matahari mereka sholat. Sebentar istirahat ada duha, dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Sebentar istirahat ada duhur, ada qobliyah duhur 4, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur ada 4 rakaat. Sebentar istirahat ada asar, qobliyah asar 4, asar 4 rakaat, ada zikir sore. Enggak ada ba'diyah asar tentunya. Kemudian sebentar istirahat ada maghrib, ada qobliyah maghrib 2, ada maghrib 3, ada ba'diyah maghrib 2. Sebentar istirahat ada isya, qobliyah isya 2, isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Sebentar istirahat ada sholat tahajud 8, witir 3, kembali subuh lagi. Kira-kira ini sudah padat belum? Hah? Padat ya? Kok nggak ada yang nyaut nih? Masih hidup nggak? Sudah padat belum tadi? Dari subuh sampai subuh padat. Itu yang diperintahkan. Coba komitmen jaga itu. Kita belum bicara hadir di majelis ilmu, belum bicara masalah wirid zikir sendiri masing-masing, istighfar 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, la haula wa la quwata illa billah, ada zikir. Belum bakti sama orang tua, belum menjenguk orang sakit, belum, banyak yang diperintahkan. Coba fokus kerjakan yang diperintahkan, Anda mati masuk surga. Tidak usah tambah-tambah nih agama. Kenapa harus ditambah-tambah? Sedangkan yang diperintahin aja kita masih terbengkalai, apalagi mau ditambah ini gimana? PR rumah masih sudah banyak dikasih sama dosen dari kampus, mau nambah lagi PR dari tempat lain, nggak bisa. Selesaikan aja yang sudah ada. Hanya itu saja. Kalau ada perintahnya kerjakan, tidak ada perintahnya dijauhi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang berbuat yang tidak kami contohkan akan ditolak atau akan tertolak. Jadi Nabi SAW perintahkan, kita kerjakan, tidak diperintahkan, kita jauhi. Saya punya teman non-muslim semasa kecil, ketika itu saya ajak non-muslim untuk sholat, dan non-muslim pun mau mengikuti sholat isya. Apakah saya salah mengajak, atau apakah saya benar mengajak? Nggak ada masalah, boleh saja diajak. Kalau mereka mau coba sholat itu nggak ada masalah, bukan hal yang salah itu. Tolong jelaskan kembali mengenai orang yang tidak boleh melihat aurat anaknya setelah berumur 10 tahun. Bagaimana kalau anaknya tidak pakai jilbab di rumah? Yang dimaksud tentu di sini ada batas mahram. Mahram itu boleh terlihat leher ke atas, ya, lengan ke bawah atau siku ke bawah dan lutut ke bawah. Ini disepakati oleh ulama-ulama fikih. Sau'atai itu dada sampai ke paha atau sampai ke maluan. Ini nggak boleh dilihat kecuali oleh pasangannya. Jadi anak boleh tidak pakai jilbab depan ayahnya, tapi leher ke atas, lengan atau siku ke bawah, lutut ke bawah. Selebihnya nggak boleh. Ayahnya nggak boleh lagi lihat paha anaknya, ya, punggung dan sebagainya, nggak boleh. Sebagaimana ibu juga tidak boleh lihat kalau anaknya sudah 10 tahun, apalagi kalau sudah balik. Itu hukum Allah SWT seperti itu. Ini semua diambil daripada makna hadis tadi, dan pisahkan mereka di ranjang pada saat mereka berumur 10 tahun. Itu perintah agama kita. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini insyaallah bahasan kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi apa yang kita bahas hari ini. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diampuni semua dosa yang pernah dilakukan, diganti oleh Allah SWT dengan pahala, dan juga Allah SWT juga mengampuni kedua orang tua kita semuanya, ya, seluruh kerabat kita, seluruh muslimin dan muslimat yang masih dan juga sudah meninggal. Tidak lupa kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.